Selamat malam semuanya. Balik lagi nih di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Nah, hari ini kita akan ngebahas film yang menarik banget ya. Requestan. Ada beberapa requestan benar. di Noise ya. Bahas The Medium dong bang. Iya. Akhirnya kita buktikan. Kalau kita laki pemberani. Kita laki pemberani. Walaupun masih lemes, lemas ya. dengkul. Iya, walaupun nontonnya gue tutup kuping. Jujur ya, tadi gue nonton samping gue cewek. Tadi kan lu gak mau kan duduk samping cewek kan. Iya. Karena di bioskop sekarang duduknya dua gitu ya. Iya, baru tau gue. Gitu. Dan Fedian duduk samping Faris, gue duduk samping cewek gak dikenal. Ya kan, tadinya gue kayak mau stay cool gitu. Tapi bodo amat anjing, bodo amat dah. Gue teriak, gue kaki naik, udah bodo lah. Gila gue. Maksudnya The Medium ini nanti kita akan bahas sinopsisnya dan lain sebagainya. The Medium ini adalah film yang ngebuat gue tuh udah lama banget nggak nonton film horor yang semencekam itu gitu. Iya. Iya sih. Apalagi ininya sih karakter yang bisa dibilang hantunya lah ya. Iya, gila. Setiap dia nongol atau sebelum melakukan sesuatu itu selalu bikin takut dah. Yes, betul. Udah lama Bim nggak gregetan gitu, kayak anjir nih udah selesai dah, buruan gue pengen cepet-cepet keluar gitu. Jangan ditambah-tambah lagi. Gitu. Dan oke lah kalau kayak gitu, kalian yang belum nonton dan kalian udah nonton wajib banget dengerin podcast ini karena The Medium adalah salah satu film horor terbaik lah ya di tahun 2021 menurut gue. Betul. Gitu. Dan langsung aja kalau kayak gitu pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Gue udah gak sabar banget untuk nge-review The Medium sih. Kita akan cerita horornya gimana, sinopsisnya gimana, gitu ya. Langsung aja nih kita masuk The Medium. Ini tuh sutradaranya itu ada Banjong Pisak. Waduh, susah banget ya nama Thailand, kampret. The Banjong aja dah. Banjong. Dia tuh direkturnya Shutter sama Alone. Dua film Thailand favorit gue yang gokil bro. Ada sutradara Pimak juga kayak gue lihat deh. Fobia Pimak kayaknya masih dia deh. Gue lupa ya. Apa satu orang atau beda orang ya? Gue lupa pokoknya. Pokoknya di film The Medium ini tuh ada sutradara ada yang buat The Wailing. Terus ada Shutter, ada Alone. Itu yang gue tahu. Apakah dari salah satu mereka tuh ngebuat si Pimak Fobia juga ya? Gitu. Pokoknya intinya film Thailand nih, gue akuin ya, kalau horornya kalau bener dipegang sama sutradara yang bener, itu horornya gila pak. Ya nggak sih? Thailand emang terkenal sama horornya sih. Gila sih emang. Karena lumayan mirip sama kita kan sebenarnya. Iya, benar-benar sama apa budayanya juga kental gitu. Kayak film ini sih kan dukun tuh. Jadi kan ngambil budaya Thailandnya kental banget tuh. Sama mistisnya, ada dewa-dewanya juga segala macam kan. Iya, dan di sini bagus sih di build-nya ya. Jadi mungkin The Medium nih ya bercerita tuh tentang berapa orang ya? Gue lupa deh. Pokoknya tim dokumenter yang dia itu kelilingin Thailand untuk ini nih interview dukun-dukun, wawancara dukun-dukun gitu ya. Kalau nggak salah tuh ada Ki Joko Bodo. Nggak nyampe. Belum nyampe udah gugur aja. Intinya banyak lah ya. Dukun-dukun di Thailand semua di interview satu-satu sampai akhirnya dia nemu satu dukun yang di satu desa nih. Desanya itu masih cukup percaya lah, masih cukup kental sama budaya-budaya roh-roh gitu. Gue yakin di Indonesia juga masih banyak sih beberapa tempat yang emang mempercayai, bukan roh sih, lebih tepatnya tuh kayak kepercayaan mereka gitu. Budaya itu sendiri gitu loh. Dan di Thailand pun ada yang kayak gitu ya. Dan akhirnya dia memilih untuk mewawancarai si Nim namanya. Si Nim ini adalah dukun yang menurut gue dukun paling oke dan realistis sih. Kayak dia bilang, ya gue tuh nyembuhinnya cuma nyembuhin orang yang kena roh jahat gitu. Benar. Kalau penyakit kanker ke gue, ya mati kata dia. Ya benar gitu. Itu baru dukun tuh ya. Iya. Itu baru dukun gini kan. Benar. Gitu. Dan dia tuh juga ngasih tahu ada dua roh gitu, yaitu roh baik sama roh jahat. Bayang gak sih? Dia sih jelasinnya banyak anjir sebenarnya. Gue juga nggak hafal sih nama dewa-dewanya, kan disebutin tuh. Ada dewa ini. Nah dia tuh yang apa ya? Yang memediumisasi si Dewa Bayan. Bayan ini baik ya? Nggak tahu juga sih, lupa juga sih. Tapi yang gue tangkap harusnya sih baik. Bukannya Bayan itu leluhurnya mereka ya? Leluhur ya? Iya. Nggak tahu. Gue sih taunya dia kayak salah satu apa sih? Sebenarnya juga yang disembah juga kan? Yang disembah juga, Fed. Sembah sama. Iya nggak sih? Apa mereka? Kalau di filmnya ya, maksudnya kan mereka berdoa juga ke Bayan juga kan? Ke Bayan juga gitu. Jadi intinya si Bayan ini tuh turun temurun dari neneknya si Nim, terus turun ke ibunya, akhirnya turun si ke Nim. Ya, dan pokoknya harus dipilih. Pokoknya ada apa ya?
setiap generasi itu ada mediumisasinya dan itu harus satu keturunan gitu ya. Yes, betul banget. Dan harus perempuan juga. Yes, dan harus perempuan. Dan bayannya sendiri sebenarnya yang milih. Dia mau ke siapa? Nah, tadinya itu milih ke kakaknya Nim. Yang bernama siapa namanya? Noi. Gitu, yang bernama Noi. Tapi si Noi ini gak mau. Malah pindah server. Malah pindah ke Kristen dia. Malah pindah agama. Biar gak dikejar ya. Biar gak dikejar. Itu lucu sih, itu lucu gitu. Gue gak mau jadi dukun. Oke, gue masuk Kristen sekarang. Gitu. Si Noi ini. Dan akhirnya gak dikejar. Malah si ke Nim akhirnya ya. Gitu. Dan Nim lah yang akhirnya menjadi dukun. Karena ketika udah bayannya milih dan dia akhirnya punya ritual untuk nyerahin bayannya ke dalam tubuhnya si Nim. Si Nim ini harus jadi dukun. Gitu. Intinya sebenarnya bukan dukun sih menurut gue ya bahasanya ya. Lebih kayak ya mediumnya aja yang akhirnya dia punya sedikit kemampuan atau mungkin indera keenamnya kebuka untuk melihat hal-hal yang sebenarnya orang lain gak bisa lihat. Dukun. Itu dukun adalah ya. Iya. Dukun adalah penjelasan dukun aja. Ya intinya kayak gitu. Dan ini menarik ya. Menarik banget. Yoi. Horor banget sih. Tapi yang menariknya salah satunya ini sih style dokumenternya sebenarnya. Iya. Karena pas di awal gue kan sebenarnya nggak tahu apa-apa ya sama film ini. Gue nggak nyari apa-apa, nggak nonton trailer. Jadi pas pertama kali gue nonton, ini dokumenter beneran apa fiksi yang di style dokumenter gitu. Karena awalnya tuh meyakinkan banget dari apa ya, sinematografinya kayak kalau dokumenter kan lu nggak perlu pakai lighting gitu kan, kayak bener-bener natural, terus juga pergerakan kameranya juga gerak-gerak kayak pakai tangan gitu, dan juga apa ya, aktornya juga kayak orang biasa gitu, kayak orang biasa yang lagi di interview gitu. Iya benar-benar nggak ada yang kata-kata kayak dilebay-lebayin gitu, bener-bener. Gue tuh ngelihat film The Medium ini sebenarnya ada mirip nih sama Keramat, tapi menurut gue Keramat tuh lebih mantep lagi gitu. Karena kalau di sini kan kameramennya emang ini ya, maksudnya kita lihat footage yang diambil tuh emang footage sinematografi banget, film banget lah. Iya, pas gitu. Di tengah jalan kelihatan sih. Pas kelihatan banget kok ini film banget. Nah, kalau Keramat tuh udah bener-bener ya udah kayak lu ngerekam handycam aja, kamera aja. Nah, itu yang membedakan gitu. Ya, tapi menurut gue sih beda karena kan apa ya, approach-nya beda. Kalau Keramat itu dia behind the scene kan. Iya. Jadinya kayak bebas aja gitu, karena itu kan bukan untuk dirilis ke publik. Tapi kalau si Medium ini kan ceritanya itu kan dokumenter, jadi ceritanya mereka harus pakai angle yang benar juga gitu sih. Gitu. Jadi emang di sini ada beberapa karakter ya, ada si Nim sebagai dukun dan ada Noi sebagai kakaknya, dan Noi ini punya keluarganya ini dia punya suami, punya anak namanya Meg dan Ming gitu ya. Nah bapaknya meninggal secara nggak wajar, dan Meg-nya ini juga meninggal, bunuh diri, gitu. Dia bilangnya di tabrakan ya, kecelakaan gitu. Dan akhirnya si Ming-nya yang terakhir nih, Ming-nya itu kesurupan, secara nggak langsung tuh mulai kepribadiannya tuh mulai beda, mulai jadi apa, anak kecil, terus mulai jadi marah-marah, gitu. Suka apa? Mukul orang juga kan, orang dan lain bocah sebagainya, juga didorong gitu. Anjir. Nah ini sebenarnya sih yang menariknya tuh sebenarnya dari si kesurupannya si Ming ini pelan-pelan tuh jadi gitu loh. Dan gue suka sih sebenarnya background dari si Noi-nya yang emang udah nggak percaya sama hal-hal kayak gitu, makanya si Nim-nya itu dijauhin mulu sama si Ming. Hal yang paling lu suka di film ini? Kalau gue sih udah pasti dia menampilkan film horor tapi gak pakai makeup yang serem atau dari jump scare gitu loh. Jadi cukup dari gerakan-gerakan, dari ambience tuh udah serem tuh. Apalagi pas di pabrik, itu pabrik serem banget sih. Padahal diambilnya tuh siang loh. Gimana kalau malam itu? Itu yang sebenarnya film ini juga nggak ada sosok setannya kan? Iya. Anjir, cuma mereka merasuki orang aja gitu, nggak pernah kelihatan setan sosok aslinya kayak gimana gitu. Kayak film Conjuring misalnya kan ada tuh wujud hantunya yang nakutin orang. Kalau ini nggak, jadi bener-bener realistis banget. Iya dah. Bener. Dan sebenarnya ada beberapa ini ya, ritual atau apa ya, budaya-budaya yang juga akhirnya membuat itu mencekam gitu loh. Cara doanya juga pas pengusirannya, gila nih. Jujur pengusiran ini yang rame-rame terakhir itu digulung banyak orang bawa kerbau ke lantai 5, terus teriak-teriak dan lain sebagainya, lebih ngeri dibanding Conjuring 1 yang Bathsheba. Gila ini serem banget sumpah. Gue gak bohong. Ini pas adegan itu yang dipanggil setannya semua
ke dalam itu gue udah mata gue udah gue tutupin semua, Fet. Iyalah. Gue udah nggak ngeliat apa-apa aja. Gue sampai berasa kurang Bim jari gue. Gue udah nutupin kuping nih. Anjir mata belum ketutup. Gue nutupin mata, anjir kuping gak ketutup. Gimana nih gue nutup semuanya? Padahal solusinya tinggal merem aja. Tapi masih pengen lihat ris bagian bawahnya. Apa ini goblok aja. Jari kurang. Iya anjir. Tapi penasaran gue pengen lihat dikit gitu. Bisa merem tapi kayak meredup gitu. Makanya. Anjing. Ya menarik. Ini seru sih. The Medium ini menjadi horor yang gokil dari ritual, dari banyak ya mistis-mistisnya juga yang kayak apa tadi lu bilang mobil merah. Iya itu kita masih belum tahu sih, gue juga nyari jawabannya masih belum ketemu pasti tuh. Yang pas ada scene si Santi. Jadi Santi ini tuh kan apa? Dia kayak petingginya gitulah ya, petinggi komunitas dukun ya. Satu komunitas sama nih lah itu. Oh iya. Iya, dia sempat ngomong kayak dia suruh dia menotis ada stiker di belakang mobilnya tuh pas lagi bawa Ming yang lagi kesurupan, "This car is red" gitu. Nah, tapi dia habis ngomong gitu udah cengengesan di situ. Gue penasaran apaan maksudnya gitu. Dia belum ketemu jawabannya sih gue tadi. Dia naik kayak mobil-mobil pickup gitu kan ya? Iya. Iya, coba kalau di Indonesia stikernya abang jarang pulang. Coba foto seksi ya. Foto seksi. Iya. Tanya komunitas dukunnya itu maksudnya apa? Nyata supir truk antar pulau aja. Iya sih. Gila. Iya tapi itu yang kita nggak ngerti sih sebenarnya. Atau mungkin itu sebuah tradisi di Thailand gitu yang kita nggak tahu. Sebenarnya menarik ya. Maksudnya kalau kita tahu ya. Kayaknya kalau kita tahu banyak hal yang sebenarnya bisa jadi clue. Yang akhirnya juga kita tuh jadi cukup misteri itu kalau yang apa gantungan terus dikasih kunyit. Iya itu apa ya? Kalau yang kalau itu kan sih itu fix tradisi kan. Buat apa sih? Menangkal roh jahat. Iya tadi. Kan? Dia bilangnya sih gitu untuk menangkal roh jahat. Jadi mungkin si Mingnya udah ngerasa dia rasukin, jadi dia masang itu di lemarinya kali. Tanpa atau konsultasi gimana juga. Iya kali ya. Jadi masang sendiri. Dan ini juga ya yang kayak gimana cara ngusirnya kurang lebih sama kayak kita juga kadang pakai media itu telur. Iya kan? Gila itu lama banget aja dari telurnya sayang juga. Rugi aja. Iya. Sayang. Kayak lama gara-gara ini dari udah kayak aduh habis lagi. Kan itu tengah hutan kan, belanja dulu ke pasar, ngambil lagi. Tapi kayak setiap habis dia mecahin mangkoknya dituang ke baskom deh. Disimpan aja. Disimpan aja. Iya. Belum sih dibanding dibuang. Bener-bener. Tapi gila itu gokil sih. Yang si meme-nya itu hebat juga. Gitu karena sebenarnya dari poster tuh nggak mencerminkan ini cukup creepy ya, cuma kayak orang berdoa aja gitu. Tapi gila endingnya. Salah satu yang menariknya juga ini sih apa, jadi awalnya tuh kita kayak di leadnya kayak ke si Ming itu sebenarnya mau dimasukin sama Bayan kan. Awalnya kan dicurigai gitu kan karena Bayan turun temurun, jadi si Nim itu nyangkanya si Ming bakal gantiin dia gitu. Jadi, karena kan apa sih namanya sih? Bukan. Simptom. Gejala. Nah, ya gejala mereka sama kan. Awalnya bilang kayak si Ming nih mengalami gejala yang sama kayak kita pas dulu umur 20 tahunan sebelum dimasukin sama Bayan. Jadi awalnya dikira kayak jangan dia mau berikutnya nih, tapi ternyata seiring berjalannya waktu makin keungkap gitu sebenarnya apa sih yang ngerasukin si Ming gitu sih. Itu kerennya juga sih. Iya. Kayak ternyata tuh itu bukan Bayan gitu, itu roh lain gitu yang coba masukin dia. Dan alasan si roh lain itu juga masuk akal banget. Apa? Yang background dari keluarganya. Iya, jelas gitu loh. Gitu. Jadi nggak cuma asal masuk. Tapi gue gimana Fet ya? Gue ngerasa kasihan juga gitu. Dia nggak tahu apa-apa kan sebenarnya kan. Benar. Iya, ibaratnya dari background keluarganya gitu loh. Iya. Jadi kayak apa ya? Kurs gitu loh. Tapi udah pasti sih Bim kalau lu misalkan kayak ke pesugihan. Ilmu hitam gitu udah pasti. Iya pesugihan gitu kan. Iya, walaupun lu nya nggak kena nih bisa escape, pasti bawa-bawa lu deh setahu gue. Iya. Pesugihan biasanya juga gitu kan. Setahu gue kayak yang nanti yang diambil nyawanya jadinya keturunan lu gitu-gitu deh. Atau cacat gitu bisa kan? Bisa gitu. Gila, ini menarik sih. Maksudnya kenanya si Diming ini kan. Iya, gitu. Yang awalnya Bayan terus berubah ke anaknya tuh yang si Mac. Yang dikirakan arwah bunuh diri, tapi ternyata bukan juga. Itu ada unsur misterinya mencari alasannya siapa sih roh itu juga sih serunya. Yang bikin penasaran apa sih sebenarnya ini yang ngerasukin Ming. Kerasa sih perubahannya Ming pas udah mulai kerasukannya jadi serem anjir. Awalnya gue kira kayak
kalau kerasukan gini dong mah nggak terlalu serem sih Ming-nya ya. Tapi ternyata pas udah berubah perilakunya anjir, cara dia bergerak gitu. Bukan cuma perilaku doang, di ending suara bayi anjir. Jadi takut pulang gue. Itu gue udah ini sih anjir. Udah berapa tapi agak nebak sih. Iya. Kayak mereka tahu gitu apa yang gue pikirin anjing. Kayak yang pas di CCTV kan ada scene yang mereka pasang CCTV kan. Terus si Ming-nya naik ke meja. Terus gue udah nih kalau keluar frame pasti bakal jump scare nih anjing. Bener anjing, pas dia keluar frame gue udah langsung nutup kecil dah mata gue bener. Anjir tuh gue telat anjir. Gue udah siap-siap itu Riz. Udah siap-siap gue udah. Wah ini udah pasti nih kayaknya nih. Pasti gue gak tahu tapi memang timingnya di situ. Tapi pasti bakal muncul depan muka lah. Iya. Jadi belum sempet nutup kuping Riz, baru nutup mata. Karena pas tahu ada ide untuk memasang kamera CCTV itu gue udah anjing nih pasti ke depan muka nih CCTV ditangkap atau diapain nih. Anjing, tapi lu kaget, lu bikin kaget gue juga sih. Berarti lu kaget gara-gara gue, bukan gara-gara filmnya. Salah satunya iya anjir. Gila anjir. Gila banyak di CCTV tuh menurut gue. Iya banyak banget hari sih. sebelum ritual apa namanya pelepasan ya. Iya anjir. Gila, tiap harinya ada kejadian serem pasti dah. Parah anjir. Sampai gue kesel anjing kenapa gak dimajuin aja sih anjing. Ritualnya kenapa gak dimajuin aja gitu. Udah tahu begitu ya Riz. Iya. Apakah ada tanggal keramatnya bagaimana gitu, mereka jadi kagak maju-maju. Gue juga kalau jadi itu paling bisa gak sih di reschedule gitu loh. Iya. Anjir gila. Itu menarik sih. Banyak di situ yang dari ibunya di depan muka. Iya. Itu parah. Iya. Itu parah lagi banget. gitu ya. Lagi tidur terus wah kacau sih. Itu di CCTV gila sih. Anjir sih emang yang di tidur sih gue paling takut tuh. Kalau tidur ada yang ngapa-ngapa gitu habis buka mata gitu. Banyak. Iya mungkin sumpah. Maksudnya kalau direkam gitu ya pas kita lagi tidur siapa tahu ada gitu kan kita nggak nyadar gitu. Iya. Itu anjir banget sih. Itu gila sih. Ya tapi iya kayak tadi sih yang gue bilang. Ini filmnya bener-bener apa yang gue pikirin nongol anjir, kayak yang adegan di kaca mobil. Itu, iya. Itu Pedro juga gitu telat anjir. Goblok banget. Gak nyadar gue lagi ngeliatin mukanya Riz. Kan kemarin kan gue bilang ini kayak siapa ya? Kayak artis Indonesia. Gue ngeliatin. Gue tadi pengen ngomongnya kayak Chelsea yang pemain catur anjing liat. Yang tapi kaca mobil mana ya? Kaca mobil. Bengong kan dia mau dianterin kemana gitu. Lupa gue mau mana, pokoknya dianterin ke mobil. Seingat gue sih pengen upacara yang pertama kali dah. Ih seneng anjir dia. Upacara yang pertama kali tuh. Iya. Jadi pas kameranya panning ke si Ming tuh kan nangkepnya Ming di sebelah kiri sama sebelah kanannya refleksi dia di kaca mobil kan. Itu kamu berarti gak lihat tuh horornya. Nah itu jadi dapat dua muka gitu. Yang sebelah kiri muka aslinya, yang sebelah kanan refleksinya. Terus gue kayak mikir anjing nih kalau refleksinya yang kanan gerak ngeri juga anjing. Terus pas gue liatin, loh kok lama-lama senyum anjir refleksinya. Anjir dia seneng ya Goris mau dibawa ke upacara penerimaan. BTW itu kan upacara penerimaannya ini ya. Upacara penerimaannya tuh malah kayak ilegal gitu. Jadi kalau lu nerima upacara itu berarti roh lu bisa dimasukin gitulah. Yes. Anjir, justru itu dia malah makin kuat rohnya ya ternyata. Anjir dia seneng anjir senyum. Iya. Pas gue liat anjing ini kalau yang refleksinya gerak ngeri juga anjir. Pas gue liatin lama-lama makin detail. Iya anjing makin lebar senyumnya yang refleksi cewek. Gue ngeliat ceweknya dulu kan Bim ya. Gue ngeliatin ceweknya. Terus pas gue lalu liat kanan anjing gue kan liat ya. Gue liat anjing Fat. Dia langsung gitu anjing. Ya udah telat loh. Coba gue gak liat tuh. Kayaknya gue lagi liat HP atau gimana ya. Gila itu gue tahu tapi pas di acara ritual sebenarnya banyak sih. Banyak banget. Sumpah scene yang pas udah setelah masuk ritual tuh udah gila. Iya. Jadi bener. Kayak ketakutan terbesar gue semua ada di situ anjing terdeliver. Terus yang bayi tadi juga. Yang pas ada suara bayi kan. Terus pas dibuka fix nih pasti. Pas nengok dia sambil teriak-teriak pakai suara bayi bener anjing. Creepy banget dah. Dan di sini ya gore-nya itu dapat gitu loh. Gue gak nyangka film horor tuh bisa sampai dia total banget. Anjingnya dipotong. Iya. Gila itu sampai yang terakhir juga banyak yang mati tuh gila. Itu sih. Mereka ya apa ya? Realistis gitu lah. Pokoknya gue juga mikir kayaknya anjir nih kalau anjingnya dibunuh ngeri juga. Dan mereka berani gitu nunjukin anjingnya dibunuh, bahkan dimasukin ke itu terus dipenggal. Kayak semua ketakutan terbesar kita dia berani aja gitu lakuin. Dari ini aja deh, mulai dari awal yang si nenek-nenek putih itu. Iya anjir itu tadi gue juga mikir sih. Siapa itu? Ingat gak Bim yang nenek putih awal kan? Ingat. Itu dia ngelihat hantu atau beneran orang gitu ya si Nim. Nah iya. Oh fuck anjing merinding gue. Kan dia dibunuh kan. Hantu. Nah itu gue bingung tuh. Ada yang lihat hantu atau
itu beneran si neneknya. Tapi kan itu tetangganya kan, itu dia ngeliat. Lupa juga sih. Memang kebesokan harinya kan dia meninggal ya, atau memang meninggalnya tuh udah di saat tersebut si Nim lagi ngeliat ya, Riz? Iya, terus juga kan pas dia ngeliat nenek itu kalau nggak salah si siapa? Si Mingnya bengong sebelum tidur ya? Iya. Nggak ngerti juga sih. Iya itu gue inget neneknya bawa gayung kan ya? Bawa gayung. Di belakangnya ada kakek-kakek gak? Bawa tikar. Kok bawa tikar aja? Cangkul udah. Cangkul. Lupa gue. Kaget. Tikar ngebunuh pakai apaan tikar aja? Oh iya kok jadi tikar sih? Jadi berkemah anjing. Jadi jualan anjing. Gue bilang tadi gue sempat mikir harusnya bawa tikar habis bawa cangkul apa tapi bawa iya. Kok jadi tikar sih ya? Mungkin banyak clue yang kita miss sih. Kayak misalkan pertama-tama tuh yang ada anjing mati. Kayak itu menurutku juga clue tuh harusnya tuh. Oh iya, yang mana anjing yang mati? Dia di jalan ya? Iya di jalan. Apa mungkin kan ada hubungannya? Santi bilang tuh ini bukan cuma satu roh doang, tapi ada banyak roh. Ada roh orang-orang yang dendam, ada roh hewan juga yang mati kan. Atau mungkin itu salah satu rohnya gitu yang ngerasukin si Ming gitu. Itu masih bingung juga sih gue. Sebenarnya cluenya kan lumayan banyak tadi, yang mobil. Terus ada apa lagi ya? Banyak dari yang pernyataan si pas dimasukin ya si Mingnya bilang gue ini Bayan gitu kan. Ada yang pokoknya ada itu sebenarnya. Terus ada yang dia juga abis setelah ngomong gue ini Bayan, terus si Nimnya kan bilang bukan, siapa lu yang sebenarnya? Dia bilang coba tebak aja. Nah itu kan ada clue lagi tuh, coba tebak aja kayak Nim harusnya tahu gitu kan siapa mungkin yang ngerasukin si Ming itu. Yes benar. Tapi kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi ya, ini masalah Bayan ya. Bayan itu sebenarnya gimana? Apalagi pas pernyataan si Nim, dia tuh sebenarnya nggak tahu dia benar dimasukin Bayan apa enggak. Nah, gitu menurut gue sih Nim goyah aja. Iya benar. Itu goyah aja dia. Sama-sama. Terus dia juga menyimpan rahasianya kematiannya si Mac. Nah itu gue jadi kayak apa si Manit punya rahasia yang lebih banyak nih. Terus ada di truknya juga ada apaan tahu tuh mantra atau atau itu apa sih? Atau jimat atau apa? Apakah si Manit sebenarnya tapi menyimpan rahasia itu ini ya? Treatment sutradaranya apa itu plot hole? Kita ya juga, mungkin penonton pendengar juga ada yang tahu kali teori-teorinya. Tapi untuk yang terakhirnya teorinya gimana jadinya tuh? Apa yang terjadi kalau lu? Udah gue sih kayaknya itu sutradaranya dibuat liar aja sih. Di setannya menang gitu loh. Si dia menang, dia ngerasukin si Ming gitu. Ya berarti hantunya merasuki Ming itu benar. Jadi hantu-hantu yang dendam sama bapak leluhurnya ya. Iya, leluhurnya si suaminya. Kalau dilihat hantunya itu ngumpulin pasukan juga kan, banyak banget kan. Mungkin itu adalah yang apalagi ada jeplak-jeplakan kaki kan. Nah, kayaknya itu menurut gua yang masukin itu korban-korban dari si bapaknya dulu, nenek moyangnya lah. Gitu karena jadi pasukan kan. Gue juga mikirnya yang bapaknya suka penggal-penggalin orang itu kayaknya sih bener sih ya. Soalnya kan si Mingnya juga dimimpiin sama itu kan. Yang katanya suka bawa orang lelaki besar terus bawa pedang terus sama bawa pala orang. Kayaknya sih bener sih kayaknya. Iya kayaknya itu. Itu sih menurut gua yang di terakhirnya. Terus juga tapi karena apa ya? Karena si Nimnya itu goyah terakhirnya gue jadi ragu juga anjir ada teori. Ya? Yang itu gitu. Yang Bayannya itu yang dia sejujurnya nggak tahu dirasukin Bayan atau enggak, atau si Bayan itu ada atau enggak, jadi kayak sedikit ragu juga anjir. Ragu terhadap si Bayan itu beneran ada atau enggak, membantu atau enggak gitu. Apakah sebenarnya Bayan itu nggak ada jadi si iblis itu menang? Nah, itu kan bisa jadi kan teorinya. Sebenarnya tuh Bayan nggak ada gitu, jadi mereka karena ini ya dari awal takdirnya udah mati aja, nggak ada yang bisa nolongin gitu sama arwah-arwah itu, arwah jahat itu. Gue nggak ngerti juga nih. Itu lumayan mantep juga sih. Iya, gila. Teorinya karena kan yang terakhirnya tuh ganteng tuh. Si Nimnya bilang dia sebenarnya nggak tahu juga si Bayan tuh beneran ngerasukin dia atau enggak. Jadi kan dia kayak ya pokoknya gue dapetnya dua sih, antara si Bayannya itu nggak ada dan mereka emang bener-bener nggak bisa kebantu, atau ini tadi gue mikirnya atau Bayan itu nggak sepenuhnya baik gitu. Nah, dia itu bukan dewa yang baik gitu. Jadi lu pengikut dia antara lu ikut atau lu mati. Jadi kalau lu udah mulai nggak percaya dibunuh. Nggak percaya dibunuh. Disinggung gitu juga kan kayak apa tadi Bayan suka memaafkan gitu ya Riz ya. Mungkinan aja tuh si kepercayaan Nim doang gitu loh. Iya. Yang dia percaya gitu. Gue setuju pendapatnya Faris.
ketika lu nggak percaya lu dibunuh. Iya karena kan interviewnya si terakhir kan dia nggak percaya. Iya makanya mati kan. Iya. Yang gue tangkap jadi mungkin di luar si ini ya yang setan menggal kepala orang, mungkin si Bayan itu naruh dendam di si Noi iya, yang menolak gitu kan, dengan cara mungkin ditunggu beberapa tahun lewat anaknya gitu. Nah akhirnya si anaknya dimasukin roh jahat buat ngebunuh si Noi itu. Nah mungkin si Noi juga terakhir kesurupan Bayan juga kan. Iya. Nah mungkin si Nimnya itu terakhirnya dibunuh karena itu dia udah kehilangan kepercayaan sama si Bayannya mungkin ya. Itu sih tadi yang seandainya sutradaranya cuma ngelempar, mungkin kalau pernyataannya Faris bener, ribet orang untuk menggarisin satu benang merah. Iya sih, cuma keren anjir, jadi bisa kepikiran gitu. Iya, anjir. Bayannya jadi nggak sepenuhnya baik gitu. Itu lu salah nyembah dewa aja gitu yang lu kayak apa sih, kayak orang apa ya, orang tersesat aja, kayak orang imannya tersesat gitu, yang dikira dia sembah baik tapi ternyata enggak. Itu juga yang tahu, sampai lehernya Bayan juga putus. Nah itu juga sih. Kalau itu mendukung teori gue yang Bayan itu nggak ada jadinya. Jadi kalau misalkan Bayan itu ada dan kuat, harusnya dia bisa mencegah terjadinya itu gitu yang gue pikirin ya. Apalagi pergi, Riz. Lupa anjir. Terus pas pulang rumahnya udah kok udah kepotong. Kebayang. Itu sih masih butuh jawaban banyak. Karena Bayan kesel sebenarnya karena dia pindah agama. Iya. Itu simpel aja. Itu aja problemnya. Pas dicari udah nggak ada ya. Iya. Tapi gitu sih. Tapi ya takutnya sebenarnya salah interpretasi juga sih. Takutnya di budaya Thailand Bayan ini lagi diakui kebaikannya dan oh iya benar, kita nggak tahu juga ya. Iya itu kan gue menilai berdasarkan film aja ya. Kita belum nyari, kita belum nyari gitu. Tapi ini cuma ini aja ya, apa namanya, pick a dot aja gitu dari film. Intinya gitulah ya untuk film The Medium ini. Dan nanti untuk Bayan kita bisa sambil searching juga ya terkait endingnya itu akan seperti apa. Kayak gitu. Tapi dan menarik juga mungkin kalau The Medium 2 di Indonesia kali ya. Anjay, The Medium 2. Apa ya namanya kode? Apa ya? Oke, segitu aja ya dari Opini Tengah Malam. Kita berteori lagi kapan-kapan tentang film. Rekomendasi komen-komen aja. Apalagi yang mau kita bahas gitu. Dan oke, House of Secret the next ya. Ya benar. Jadi the next. Oke, segitu dari Opini Tengah Malam. Follow sosial media Opini Tengah Malam. YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.